Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nazriani Ritonga dengan NIM 2303133 kelas AET 5, Prodi Agroekoteknologi, jurusan Budidaya Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Malikus Saleh dengan dosen pengampu Bapak Lukman, SPMSI. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan tugas video saya dengan topik permasalahan dalam kultur jaringan tanaman porang. Apa sih kultur jaringan itu? Kultur jaringan adalah perbanyakan tanaman secara in vitro atau secara steril di dalam laboratorium, yang mana teknik perbanyakan tanaman tersebut menumbuhkan bagian tanaman seperti organ, sel, ataupun jaringan tanaman. Pada kultur jaringan ada proses yang harus dilakukan atau tahap-tahap yang dilakukan. Yang pertama itu adalah pemilihan explant. Apa sih explant itu? Explant adalah bagian tanaman yang digunakan dalam kultur jaringan berupa daun, batang, akar, tunas, bahkan biji. Selanjutnya adalah kriteria pemilihan explant. Yang pertama berasal dari induk yang sehat atau bebas penyakit. Yang kedua, pemilihan jaringan mudah yang masih aktif membelah. Yang ketiga adalah memilih explant yang berukuran kecil dengan ukuran 0,5 sampai 2 cm untuk memudahkan pensterilan dan penanaman explant pada media. Proses sterilisasi alat dan bahan. Semua alat yang digunakan dalam kultur jaringan harus kondisi steril. Yang pertama itu alat harus dicuci dulu dengan menggunakan sabun. Setelah itu dilakukan pemanasan dengan menggunakan oven dengan suhu 121 derajat selama 2 jam dan juga bisa menggunakan autoclave dengan suhu 121 derajat selama 30 menit. Proses selanjutnya adalah sterilisasi explant. Sterilisasi explant ini, explant dicuci terlebih dahulu menggunakan sabun dengan air mengalir selama 10-15 menit. Kemudian, explant direndam menggunakan Aquades 70% selama 30 detik. Kemudian, direndam kembali menggunakan Baclean selama 10-15 menit. Kemudian dibilas lagi 3-5 kali menggunakan Aquades steril. Proses selanjutnya menyediakan media kultur. Yang pertama, siapkan media es serta zat pengatur tumbuh, unsur hara makro, mikro, terus ada vitamin. Yang kedua itu adalah proses larutkan bahan media dengan pH 56 sampai 58. Kemudian, masukkan explant pada autoclave dengan suhu 120 derajat Celcius selama 15-20 menit. Proses selanjutnya adalah penanaman explant. Nah, penanaman explant ini dilakukan pada laminar aerosol supaya kondisi tetap steril. Yang kedua, gunakan pinset ataupun alat yang steril untuk melakukan penanaman explant pada media supaya tidak terjadinya kontaminasi. Yang ketiga, lakukan penanaman pada posisi yang tepat. Nah, yang terakhir itu setelah dilakukan penanaman, tutup botol kultur secara rapat dengan plastik wrap. Setelah itu beri label. Selanjutnya adalah proses inkubasi. Nah, proses inkubasi ini adalah proses penyimpanan botol kultur pada ruangan kultur jaringan. Dengan menggunakan suhu 25 sampai 20 derajat Celcius. Kemudian penyinaran dilakukan 12 sampai 16 jam per hari. Setelah itu lakukan pengamatan, perkembangan ataupun pertumbuhan pada explant yang telah ditanam. Nah, proses selanjutnya adalah subkultur. Apa sih subkultur itu? Subkultur adalah proses pemindahan explant dari media lama ke media baru. Nah, apa sih tujuan subkultur itu? Tujuan subkultur adalah untuk melakukan perbanyakan tanaman secara cepat atau multiplikasi. Kemudian, explant tersebut tidak terjadinya kontaminasi atau tetap steril. Selanjutnya adalah proses terakhir. Proses terakhir itu apa sih kira-kira? Nah, proses terakhir itu adalah aklimatasi. Aklimatasi adalah proses pemindahan ruang lingkup laboratorium ke ruang lingkup luar laboratorium. Nah, tujuan dari aklimatasi itu
itu adalah membiasakan tanaman yang biasanya hidup pada kondisi steril ke kondisi non-steril, dan membiasakan tanaman untuk mencari makanannya sendiri. Karena pada kultur jaringan, tanaman itu bersifat heterotrof, yang mana dia hanya tergantung pada media yang telah disediakan. Nah, jika sudah adanya proses aklimatasi, sudah tidak pada ruang lingkup laboratorium, maka tanaman akan dibiasakan untuk mencari makanannya sendiri atau bisa disebut dengan autotrof. Kelebihan dan kekurangan kultur jaringan. Yang pertama itu dapat menghasilkan tanaman dalam jumlah yang besar dalam waktu yang singkat. Yang kedua, menghasilkan tanaman yang seragam, bebas dari hama dan penyakit. Yang ketiga, menghasilkan tanaman yang memiliki sifat unggul yang bebas dari penyakit. Pada kultur jaringan ini juga memiliki kekurangan. Nah, kekurangan apa sih yang ada pada kultur jaringan ini? Yang pertama itu dia membutuhkan biaya yang cukup mahal. Nah, kedua, memungkinkan terjadinya kontaminasi atau kegagalan yang cukup tinggi pada kultur jaringan. Yang ketiga, harus memiliki keahlian dan juga tenaga yang terlatih. Tanaman porang adalah tanaman herba yang termasuk keluarga Araceae. Tanaman porang memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Tanaman porang dapat hidup di daerah subtropis dan daerah tropis. Dan tanaman porang ini memiliki masa dormansi, yang mana pada musim kemarau, tanaman porang menggugurkan daunnya dan umbinya tetap berada di dalam bawah tanah. Tanaman porang memiliki siklus pertumbuhan pada musim hujan, yang mana munculnya tunas dan daun. Perbanyakan tanaman porang dapat dilakukan dengan menggunakan umbi dan bulbi, atau bisa disebut dengan kakak. Metode percobaan ini kuantitatif. Metode percobaan ini dilakukan di Laboratorium Kultur Jaringan Fakultas Pertanian Universitas Merdeka Medium. Percobaan ini dilakukan pada bulan Juni sampai September di tahun 2021. Perlakuan yang digunakan pada percobaan ini menggunakan tunas asal kapak, terus tunas umbi utama, dan tunas kulit umbi. Dari hasil pengamatan ini menunjukkan bahwasannya ketiak dan umbi yang sebelumnya telah disterilisasi dengan 3 macam perlakuan. Secara umum, bahwasannya sterilisasi tanpa penggunaan fungisida dapat terjadinya kontaminasi ekspan yang tinggi. Maka dari itu, sterilisasi dengan menggunakan fungisida, sabun cuci piring, Clorox yang bertingkat 10%, 30%, dan 50% dapat menekan kontaminasi yang tinggi. Tidak adanya kontaminasi dalam proses pertumbuhan kultur jaringan karena bahan digunakan untuk multiplikasi atau perbanyakan pada tahap ataupun proses selanjutnya. Kontaminasi memicu terjadinya browning dan juga kematian pada eksplan ataupun plantlet. Kontaminasi adalah suatu keadaan di mana virus, bakteri, dan juga jamur menempel pada media dan eksplan ataupun plantlet. Sedangkan browning adalah suatu keadaan perubahan warna menjadi kecoklatan dan juga kehitaman akibat karena sel mengalami kerusakan ataupun penurunan. Menunjukkan terjadinya kontaminasi dan browning pada penelitian ini. Sebagian besar eksplan umbi dengan menggunakan fungisida sudah tumbuh tunas selama 5 hari penanaman, namun disertai dengan jamur. Sedangkan percobaan dengan menggunakan tunas ketiak, yang mana eksplan yang didapat langsung dari lahan mengalami kontaminasi lebih cepat setelah 2 hari penanaman. Berdasarkan hasil percobaan, penggunaan 3 macam pada media menunjukkan bahwasannya sterilisasi eksplan menggunakan fungisida dan media MS air kelapa, media MS tanpa air kelapa, dan media kentang. Menunjukkan hasil media kentang lebih bagus dibandingkan 2 media lainnya, namun terjadinya kontaminasi.
Terjadinya kontaminasinya ini dia secara lambat dibandingkan dua media lainnya. Semoga penyajian dalam video ini dapat dipahami dengan baik dan bermanfaat. Melati mekar nan wangi, diserami embun pagi nan jernih. Jika terdapat kesalahan penyaji, saya memohon maaf setulus hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.